Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kelas 10 SMA Muhammadiyah 8 Cermai Gresik. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan kimia. Di sini kita akan belajar tentang apa sih ilmu kimia itu, kemudian manfaatnya apa saja bagi kita nantinya, kemudian apa sih yang disebut dengan materi. Yuk bersama kita simak penjelasan tentang kimia. Kimia ini berasal dari bahasa Arab yang disebut kimia. Berasal dari bahasa Arab yang disebut kimia, yang artinya tentang perubahan zat, sehingga ilmu kimia ini bisa kita sebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, apa saja sih manfaat belajar kimia? Nah, di sini ada beberapa gambar. Kalau kita sering lihat perubahan alam di sekitar kita, contohnya besi yang berkarat, kemudian apel yang berubah warna, nasi yang jadi basi, bagaimana kita melihat proses pembuatan tempe, pembuatan tape. Nah, itu adalah sebagian kecil contoh dari belajar kimia. Nah, ada beberapa produk kalau kita biasanya di sekitar kita itu bicara tentang kimia itu berbahaya. Tapi ada beberapa bahan kimia yang bermanfaat bagi kehidupan kita, dan juga ada yang akan menimbulkan masalah jika dipakai secara berlebihan. Nah, ada juga bahan kimia yang bermanfaat, yang berguna, tetapi sangat berbahaya bagi tubuh jika terkena atau masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya, apa peran kimia? Apa peran ilmu kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya? Nah, kimia sendiri itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh pengetahuan lainnya, contoh di bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Nah, di bidang kedokteran sendiri, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Di bidang farmasi untuk membuat obat-obatan. Kandungannya apa, berapa komposisinya. Nah, di bidang pertanian, pembuatan pupuk. Di bidang biologi, bagaimana kita melihat proses metabolisme di dalam tubuh kita. Selanjutnya, di bidang seni, ada warna-warna cat yang berbagai macam. Itu dikarenakan zat yang terkandung di dalam cat itu sendiri. Jadi kalau zatnya berbeda, maka warnanya juga akan berbeda. Dan ketajaman warnanya itu juga tergantung konsentrasi zat yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk kimia kriminolog, kita bisa gunakan pada tes urin pada saat uji narkoba. Selanjutnya, materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Pengertiannya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Perubahannya apa saja? Dan bagaimana cara menggolongkan suatu materi? Apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya buku, makanan, uang dan alam. Nah, sifat materi ini terdiri dari sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Sifat fisika ditunjukkan dari keadaan fisik suatu materi. Nah, di sini, bagaimana kita mengetahui sifat fisik suatu materi itu dari titik lelehnya, kapan meleleh, kapan mulai mendidih, berapa massa jenisnya. Sedangkan sifat kimia adalah bagaimana cara kita mempelajari perubahan materi menjadi materi lain, ya. Seperti tadi, singkong berubah jadi tape. Nah, ini kan perubahan materi. Atau
Contoh itu besi awalnya mengkilap jadi berkarat. Reaktivitas adalah bagaimana pada waktu ada dua zat yang bercampur terus terjadi perubahan, entah itu menguap, entah itu berubah warna atau tercium bau. Nah, itu reaksi kimia. Sifat intensif ini bergantung pada jumlah, yaitu contohnya massa dan volume. Sifat ekstensif tidak tergantung pada jumlah, contohnya warna dan massa jenis. Selanjutnya, perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Contoh perubahan wujud. Nah, ini contohnya es batu jadi cair. Ya, cair jadi padat, padat jadi gas, gas jadi cair. Air sendiri pada suhu yang sangat rendah dia akan mulai membeku. Pada saat suhu normal, suhu ruang kita sebut, maka dia bentuknya mencair mungkin dari beku ya. Kemudian pada saat kita panaskan hingga mencapai suhu tertentu mendekati 100 derajat Celcius misal, maka air itu akan mulai menguap. Nah, ini adalah perubahan fisika. Kenapa disebut perubahan fisika? Karena wujudnya masih air. Masih bentuknya air dan bisa kembali lagi. Bisa kembali jadi es batu, bisa kembali ke gas. Nah, contoh seperti itu. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia ini perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya, pencoklatan apel. Kenapa apel bisa berwarna coklat, sedangkan pada saat dikupas dia berwarna putih? Nah, ini karena reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi yang terjadi pada permukaan apel. Sedangkan untuk contoh lain ada kembang api. Bagaimana kok bisa kembang api setelah dinyalakan itu bisa berwarna-warni? Nah, ini kembali lagi, beberapa zat kimia, beberapa unsur kimia itu mempunyai warna-warna tertentu, sehingga diaplikasikanlah dalam pembuatan cat, dalam pembuatan kembang api. Selanjutnya adalah reaksi kimia. Reaksi kimia ini bisa kita tunjukkan ciri-cirinya, yaitu kita bisa melihat itu terjadi reaksi kimia karena ada perubahan warna, ada perubahan suhu, jadi panas atau jadi dingin, ada pembentukan endapan, dan ada pembentukan gas. Selanjutnya adalah bagaimana kita menggolongkan materi. Materi sendiri, ini saya buka semua dulu. Materi sendiri itu terdiri dari dua, zat tunggal dan campuran. Sedangkan zat tunggal ini terdiri dari unsur, senyawa. Unsur itu dibagi lagi jadi 3, logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid itu antara logam dan non-logam. Pada campuran ini terdiri dari 2 zat atau lebih. 2 zat yang tercampur atau lebih. Nah, 2 zat ini yang bercampur atau lebih ini bisa berbentuk homogen. Dia menyatu tapi tidak ada pembatasnya, tidak ada lapisan yang terlihat oleh mata kita. Sedangkan heterogen itu bisa terlihat. Jadi dia bercampur tapi ada lapisannya. Seperti nggak mau menyatu, contoh minyak dan air. Sedangkan kalau koloid ini antara homogen dan heterogen. Koloid ini partikelnya itu antara sekitar 10 nanometer. Pokoknya antara ukuran homogen dan ukuran heterogen. Dia kelihatan keruh, tapi kita tidak bisa melihat batasnya. Tidak bisa melihat batasnya. Zat tunggal terdiri dari satu jenis materi, contohnya unsur yang paling sederhana, yang paling kita ketahui adalah oksigen dan hidrogen. Nah, sedangkan senyawa itu dari campuran dua unsur tadi.
Kalau campuran dari dua unsur contohnya air, ini sudah ada O dan H bergabung, H2O jadi sebuah senyawa H2O dan CH3COH ini cuka ya. Nah, ini sudah lebih dari satu unsur disebut sebagai senyawa. Lebih jelasnya kita lihat di gambar. Partikel senyawa itu contoh air ya. Air ini rumus molekulnya H2O. Nah, yang besar ini O, yang kecil ini H. H2O. Jadi partikelnya seperti ini. Karbon dioksida CO2, C-nya 1 di tengah, O-nya 2. Nah, O-nya 2. Sedangkan garam dapur NaCl, Na-nya kecil ini Na+, C elemen. Dia rapatan karena ikatan logam juga ya. Nah, kenapa kok ada besar sama kecil? Beberapa atom kita itu jari-jarinya berbeda. Sehingga bisa dilihat dari ukurannya. Ini akan kita pelajari di bab selanjutnya. Bagaimana jari-jari atom itu berbeda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Partikel unsur ini sejenis ya, sejenis. Nah, sebuah gas dengan rapatan yang agak renggang dibanding sebelahnya. Ini gas helium. Sedangkan rapatan di sebelahnya lebih rapat. Nah, ini atom logam karena lebih rapat. Sedangkan selanjutnya molekul oksigen. Oksigen ini juga masuk unsur karena O-nya dia sejenis O2 kan, sejenis. Meskipun dia masuk unsur non-logam, tapi dia berikatan dengan unsur yang sama. Campuran terdiri dari dua jenis atau lebih materi. Larutan ini terdiri dari campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat pelarut. Suspensi, campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Jadi dengan mata saja bisa kita bedakan lapisannya ya, perbedaannya. Sedangkan kalau tidak bisa, campuran ini terdiri keadaannya antara larutan dan suspensi. Nah, sekian. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak presentasi dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.